Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Riami Yuliwati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN Condro 2, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, pembelajaran 1 tentang perubahan wujud benda. Mohon saran dan kritikannya. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana Nana keadaan hari ini? Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat. Masih semangat kan? Semangat. Tapi ingatan anak ya, kalian harus tetap menjaga kesehatan, harus mematuhi protokol kesehatan, makan secara teratur ya, dan istirahat yang cukup. Baiklah Nana, agar semakin dilimpahkan kesehatan untuk kita ya, mari kita dan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa dulu. Untuk Hafiz, ayo dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Islamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bisidni ilma warzuqni fahma amin ya. Terima kasih Nafi sudah memimpin berdoa. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk anak-anak? Masuk semua ya? Ya, baiklah. Ya. Anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Siap. Oke, sudah siap, sekarang keluarkan alat-alat tulis kalian. Ingat kelompoknya ya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 3 ya. Tema 3 Ya. tentang benda di sekitarku, subtema 3, pembelajaran 1 tentang perubahan wujud benda. Nah, ini mencakup materi untuk BI, tujuannya yaitu menemukan konsep atau perubahan wujud benda. Baik itu mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyuslim. Atau kita dapat membedakan tentang perubahan wujud benda. Untuk materi matematika, diharapkan kalian bisa membedakan antara satuan berat baku dan tidak baku. Untuk PPKN-nya, kalian diharapkan bisa menganalisis peran dari masing-masing warga sekolah, baik itu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, penjaranya, juga kalian sebagai siswa. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat benda. Masih ingat kan? Benda dibedakan menjadi berapa macam? 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ya, beserta sifat-sifatnya. Nah, sekarang Bu Guru bertanya, pernahkah kalian beli es krim? Pernah. Nah, es krim itu termasuk benda apa coba? Benda padat. Sekarang Bu Guru bertanya, kalau misalkan es krim itu dibiarkan di ruang terbuka, apa yang terjadi? Mencair. Iya, akan mencair atau Meleleh. Ya, akan mencair atau meleleh. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan benda, baik itu mencair, meleleh, atau membeku. Sekarang coba kita menyanyikan lagu perubahan wujud benda dulu ya. Bisa diberikan.
Sifatnya benda pada cairan, gas daripada ke cair. Itulah Cair dari datar, itulah membeku. Ubah selanjutnya. Gas itulah menguap dari gas itulah benda masih ada lagi. Ayo ubah selanjutnya. Itulah mengkristal. Benda mata ke akar, itulah menunggu. Kita pelajari perubahan wujud benda mencair, membeku, menguap, mengembun, menguap, dan menyublim. menyublim. Yang anak-anak ya, perubahan wujud benda itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, makanya itu harus kita syukuri ya anak-anak ya, karena perubahan wujud benda akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai makhluk hidup, terutama bagi manusia. Ini contoh dari proses mencair es. Nah, ini akan mencair. Nah, ini es krim. Nah, ini contoh-contoh dari mencair. Ini yang membeku. Bisa. Ya. Ini yang membeku, menguap, atau mengembun, menyusut. Guru akan lakukan percobaan untuk kalian perhatikan ya. Kita akan mencari apa yang dimaksud dengan mencair. Coba perhatikan apa ini anak-anak. Apa ini? Mentega. Ini mentega ya. Mentega, guru mentega itu benda apa coba? Padat. Oke, benda padat. Guru mengambil mentega sebagai benda padat, nanti akan saya panaskan ya. Nah, coba perhatikan, Bu Guru memanaskan ini. Saya panaskan. Tadi kan Bu Guru bilang ya, kalau perubahan benda itu akan terjadi jika dipanaskan atau di. Nah, ini ya. Nah, ini dapat kalian lihat. Ya, akan berubah ini. Nah, ini coba lihat. Nah, akan menjadi cair. Nah, dari sini mungkin kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan cair. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Sekarang yang membeku, coba kalian lihat yang membeku. Nah, ini dari contoh membeku adalah dari apa itu? Dari Air dimasukkan ke dalam freezer. Ini nanti akan membeku. Berarti air itu benda apa, anak? benda cair. Benda cair. Kalau es Benda padat. es menjadi benda Padat. Nah, berarti membeku apa artinya? Perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. dari perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. cair menjadi jadi benda padat. Sekarang padat. yang selanjutnya menguap. Nah, ini menguap. Misalkan pada saat ibu kalian merebus air, nanti kalau sudah mendidih maka akan mengeluarkan ini. Kalau air itu benda apa? Benda cair. Benda cair kemudian menjadi uap. Berarti menguap. Menguap itu artinya apa? Perubahan apa? Perubahan dari benda cair menjadi benda gas. Untuk selanjutnya, nah ini mengembun. Mungkin kalian akan, nah ini pada saat kita menaruh es.
S itu benda apa dok? Coba anak-anak S. Benda padat. Ya, benda padat. Ya, S yang dingin kita masukkan ke dalam air, dalam gelas ya. Kemudian kita di dinding gelas ini nanti akan membentuk bintik-bintik air. Kenapa anak-anak? Karena ya kalian kan tahu udara itu mengandung uap air. Udara yang mengandung uap air kalau menyentuh dinding yang dingin maka akan mengeluarkan bintik-bintik air. Contoh yang lain misalkan ini, kalian sedang bepergian naik mobil pada saat musim hujan. Lah di situ ya kan di udara di luar dingin sedangkan di dalam mobil udaranya nanti mengandung uap air. Pasti kalian akan melihat kalau pada waktu musim hujan lama-lama kaca dalam mobil itu akan akan menjadi tidak jelas. Nah, itu karena terjadi proses mengembun. Jadi mengembun itu apa? Perubahan dari benda cair. Benda cair. Menyublim. Nah, ini menyublim. Kalian tahu kan kapur barus? Tahu. Ya, nah sekarang coba perhatikan. Bu Guru punya kapur. Nah ini yang namanya kapur barus. Kapur barus ini gunanya adalah untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Ya, nah kapur barus ini kalau kita letakkan di sela-sela lama kelamaan akan mengecil, bahkan akan habis. Nah, kapur barus ini merupakan zat apa nama? Kapur barus akan adalah padat, habis ya nanti lama kelamaan akan habis, akan mengeluarkan bau harum. Bau harum itu berupa benda apa? Benda gas. Benda gas. Jadi menyublim itu apa artinya? Perubahan benda padat menjadi benda gas. Mungkin ada yang ditanyakan? Iya, silakan Nak Nopal. Bu, saya mau bertanya. Ayo. Ketika saya membeli minuman dingin, mengapa dinding luar kaleng basah, Bu? Apakah berasal dari minuman yang ada dalam kaleng? Oh ya. Ketika membeli minuman dingin, kenapa dinding luar kaleng kok menjadi basah? Apakah keluar dari minuman yang ada di dalam? Nah, kita tahu kan kaleng itu adalah yang kedap air, air tidak bisa meresap. Nah, kan anak-anak ya. Nah, karena udara di dalam, udara di luar ya kan panas mengandung uap air, akhirnya menyentuh kaleng yang dingin, maka akan membentuk bintik air. Nah, itu yang dinamakan dengan mengembun. Jadi itulah proses mengembun ya. Jadi kalian tuh sebetulnya tahu tapi tidak mengerti kalau itu adalah proses mengembun. Bagus yang ditanyakan Noval. Proses mencair ya, proses perubahan benda sebetulnya dapat kalian temui, kalian lihat pada saat ibu kalian sedang membuat kue, misalkan pada waktu mencairkan mentega. Nah, sekarang Bu Guru tanya, dalam buat kue, apakah hanya mentega bahannya? Tidak. Tidak. Masih ada campurannya yang lain, misalkan apa? Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Tepung. Ya, tepung terigu, telur. Nah, apakah takarannya sama? Tidak. Tidak, ya. Jadi untuk membuat kue bahannya tidak hanya mentega, ada tepung, ada vanili, ada gula, ada susu, coklat. Nah, dengan takaran yang berbeda. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang satuan berat, ya, satuan berat
satuan berat baku dan tidak baku. Satuan berat baku itu adalah satuan tetap ya, sifatnya tetap. Siapapun yang melakukan pengukuran dengan satuan baku maka hasilnya akan tetap. Misalkan kalian masih ingat kan? Masih. Tanggal satuan baku apa? Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Kalau turun diapakan anak? Dikali. Ya, dikali. Bagus. Kalau naik Bagi. dibagi. Turun satu tangga dikalikan berapa? 10. Dua tangga 100. berapa? 100. Kalau dua tangga dibalikan 100. Nah, yang berubah ya. Jadi inilah contoh satuan berat baku, yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Kemudian satuan tidak bakunya. Nah, ini satuan tidak bakunya. Satuan tidak baku itu sifatnya tidak tetap anak-anak ya. Karena apa? Karena yang kita gunakan itu misalkan satu cangkir. Lah, cangkir pun itu tidak sama. Nah, terus satu gelasnya juga kadang tidak sama. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu yang dinamakan satuan tidak baku. Misalkan 1 kilogram dijadikan hektogram, diapakan? Kilo ke hekto. Dibagi. Kilo ke hekto, naik apa turun? Turun. Turun berapa? Bentar ya, ini. Nah, ini Nak Revi dilihat ini. Kilogram dijadikan hektogram, berarti turun 1. Berarti diapakan, Dok? Kali. Kali berapa? Kali 100. Yang lain bisa menjawab, enggak apa-apa. Kali 10. Kali 10. Bagus. Jadi kilogram ke hektogram dikalikan 10. Misalkan dari gram. Ayo, mungkin ada yang bisa menjawab. Enggak usah takut ya. Dari gram ke sentigram. Naik apa turun? Halo? Gram ke sentigram. Berarti turun 2 tangga. Berarti kalau turun 2 tangga dikalikan berapa? 100. Dari sini sudah dimengerti? Mengerti. Oke, sudah dimengerti. Sekarang anak-anak, sekarang kalau nggak ada yang ditanya kan? Nggak ada. Nah, sekarang Bu Guru yang bertanya, anak-anak di samping Ibu memasak ya, apa saja tugas Ibu? Apa saja tugas Ibu selain memasak? Menyapu. Iya, menyapu, merawat anak-anaknya dengan kasih sayang ya. Terus kalau kalian sebagai anak, apa tugas kalian? Belajar. Belajar. Halo. Belajar. Nah, kalau belajar kalian di mana belajarnya? Di Sekolah. Nah, menuntut ilmunya di mana? Di sekolah. Iya, di sekolah. Tentu di sekolah kalian akan menemukan siapa saja yang ada di sekolah. Siapa saja, anak? Teman-teman. Sekolah. Kepala Iya, sekolah. kepala sekolah, Ibu Bapak, guru. Ya, Siswa. penjaga, terus teman-teman kalian. Sekarang kepala sekolahnya siapa? Pak Surahmat. Pak Surahmat. Sudahkah kalian melaksanakan wawancara dengan warga sekolah? Sudah ya? Sudah. Kepala sekolahnya Pak Surahmat. Terus penjaga siapa?
Padi. Cak Oke, Padi. Pak Pati. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang peran dari masing-masing warga sekolah. Sekarang coba guru pengen tahu hasil kalian wawancara ya. Coba dibuka ya hasilnya. Tentu kan kalian sudah mencatat. Tolong untuk Nak Putri membacakan peran kepala sekolah apa saja. Pemimpin para guru. Mengatur kegiatan belajar dan mengajar. Bertanggung jawab dalam sekolah. Mengatur dan menyusui setiap kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah, menggasomi setiap warga sekolah. Ya. Sekarang yang guru, coba Nasifa, yang guru. Pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Ya, terus Memastikan bahwa peserta didik mendidik, membimbing dan membina karakter peserta didik yang santun dan berperilaku baik. Oke, terus satu lagi, ada lagi. Menjaga dan melaksanakan setiap peraturan serta tata tertib di sekolah. Terus bagaimana kalian kalau sedang diajar oleh Bapak Ibu guru? Harus memperhatikan. Harus menghormati Bapak Ibu guru. Sekarang yang penjaga sekolah, siapa penjaganya? Cak Padi. Coba dibacakan Nak Febi. Yang penjaga. Memastikan kebersihan lingkungan sekolah. Ya. Dan menertibkan keamanan sekolah. Ya. Keamanan sekolah seperti membuka dan menutup sekolah setelah kegiatan di sekolah usai. Ya. Ya. Tugas, terima kasih, bagus. Apakah kebersihan sekolah itu cuma hanya tanggung jawabnya Pak Pati atau penjaga? Tidak. Tidak. Nah, siapa saja yang bertanggung jawab? Siswa. Nah, semua warga sekolah. Sekolah. Tapi kalian juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Baik. Sekarang yang siswa, coba yang siswa. Faiza, ada Faiza. Misalkan di rumah menghormati Bapak Ibu, ya, atau kedua orang tua. Kalau di sekolah, kalian harus mematuhi tata tertib sekolah, mengikuti upacara pada hari Senin, ya, datang harus lebih awal, melaksanakan piket. Banyak ya tugas-tugas kalian di dalam sekolah maupun di rumah ya. Nah, dari sini anak-anak mungkin ada yang ditanyakan? Tak. Kalau capek kita relax dulu, breaking dulu ya. Nah, ayo kita berdiri, yuk, dibuka semuanya kameranya. 1, 2, 3. Ini lurus depan belakang kembali ke depan.
Sekali lagi, ayo 1, 2, 3. Ini kepala. Kepala ke depan, belakang, di putar kembali ke depan. Ini pundak ke depan, belakang, di putar depan. Ini Perut ke depan, belakang, diputar kembali ke depan. ini Lutut depan, belakang, diputar kembali ke depan. Dan anak ya, hilang capeknya. Ya. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, sekarang ini tugas kelompok lagi untuk PPKN. Tulislah peran dari masing-masing sekolah dan apa akibatnya jika tidak ada pembagian peran. Nah, ini ada kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah. Ini kalian menyebutkan 2, ya, masing-masing 2. Terus yang bawahnya apa saja akibat tidak ada pembagian tugas. Bagaimana kalau tidak ada pembagian tugas? Sekolah menjadi apa? Tugas di rumah ada ini tugas bahasa, kalian mengamati proses mencair pada es batu, mentega dan coklat, dikerjakan di rumah. Terus kesimpulan benda padat jika dipanaskan akan bagaimana? Ini akan di rumah. Ini juga buatlah makanan sederhana dari agar-agar dengan menggunakan takaran berat satuan baku dan tidak baku. Nah, misalkan membuat agar-agar. Nah, agar-agar apa saja bahannya, satuannya apa, cara memasaknya bagaimana, terus perubahan yang terjadi dari benda apa menjadi benda apa. Ini kalian kerjakan di rumah untuk matematika. Nah, sekarang tugas individu, kalian kan mempunyai tugas dan kewajiban di rumah. Jadi kalian harus membuat video singkat tentang kegiatan kalian masing-masing dalam menjalankan kewajiban kalian di rumah. Kalian tahu kan kewajibannya apa di rumah? Tahu? Halo? Oke. Nah, di rumah kewajibannya apa? Misalkan kalian membantu mencuci piring, itu kamu video. Kalian video, nanti videonya dikirim di guru ya. Nah, dari awal sampai akhir kita sudah membahas tentang perubahan wujud benda, ya, tentang satuan baku dan tidak baku, juga tentang peran dari masing-masing warga sekolah. Terus perlu kalian perhatikan ya, tugas kalian yang harus dikerjakan di rumah nanti dikumpulkan. Videonya jangan lupa dikirim ya. Ada berapa tugas? Yang satu melakukan percobaan, menentukan perbedaan waktunya, mana yang mencair lebih dulu antara coklat, es dan mentega. Yang kedua, kalian membuat akar-akar ya. Bagaimana saja bahannya, satuannya apa, dan bagaimana cara membuatnya. Kemudian membuat kesimpulan perubahannya apa yang terjadi. Tuh ya. Terus itu video singkat. Nah, dari sini ya. Sekarang kalian harus tetap semangat ya, walaupun kita tidak bisa secara tatap muka dalam menerima pelajaran, kalian harus tetap semangat, harus tetap menjaga kesehatan, mengerjakan tugas dengan baik, harus ini ya, dan istirahat yang cukup di rumah ya anak ya, harus disiplin, kalian harus disiplin ya.
Kalau suruh mengerjakan tugas harus dikerjakan ya. Di rumah harus membantu ibu kalian. Sebelum pelajaran diakhiri, kita berdoa dulu. Ayo dipimpin berdoa, biar cepet. Nak Revi dipimpin berdoa. Doa mulai. Terima kasih anak-anak ya, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.